Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Baru kali ini dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia ada teman yang ngamuk-ngamuk karena sahabatnya mendapatkan kebebasan melalui RJ SP3 sahabat ya. Luar biasa. Biasanya kan orang itu bersyukur. Ini tidak, malah dia protes keras, teriak-teriak di konferensi pers sampai masuk pada debat-debat di televisi, dan ini sudah kurang lebih satu minggu ya berlanjut ini di hampir seluruh televisi. Acara apapun yang dibuka pasti diskusinya terkait soal RJ yang didapat oleh Damai Hariludis dan Bang Egy Sujana. Tentu kalau saya bicara seperti ini, yang kita lagi bahas ini adalah Rismon Sianipar, Roy Suryo, lalu ada Dr. Tipa dan seluruh pengacaranya. Kelompok yang selama ini mengaku paling paham hukum, paling cinta keadilan, dan paling rajin teriak tentang negara hukum. Tapi begitu Bang Egy Sujana dan Damai Hariludis dapat restoratif justice, justru kemudian mereka mengalami meriang atau biasa disebut orang panas dingin sahabat. Padahal mestinya mereka lega. Aduh, luar biasa memang. Dan itu terbawa masuk di perdebatan-perdebatan televisi nasional. Tentunya orang-orang yang dihadirkan dari kubu Pak Jokowi itu sedikit mengimbangi informasi yang begitu liar ini, terutama kalau sudah bicara soal RJ. Nah, ada satu perdebatan, contohnya misalnya ini yang akan saya cuplikan videonya ya, ketika Kang Semar berhadapan dengan Rismon Sianipar. Ya biasalah, Rismon Sianipar kan kalau kita lihat congornya, so pintar, so hebat, so paling akademisi. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini hanya bentuk kenekatan. Artinya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kekeliruan sebenarnya, tetapi menginginkan terlanjur masuk di dalam isu ini, dan boleh jadi bayarannya besar, boleh jadi ya. Jadi saya tidak menuduh. Sebab kalau orang normal melihat kasus ini, artinya orang normal itu orang yang seperti kita ini pasti sudah lama memberikan pengakuan terhadap ijazah Pak Jokowi. Sejak Rektor UGM pertama kali memberikan satu pernyataan bahwa ijazah itu asli. Tetapi dasar memang karena politisnya yang lebih dominan, maka terus saja sampai hari ini isu ini digoreng-goreng. Dan bahkan yang lebih gila lagi, mereka berebutan sahabat, berebutan panggung untuk menjadi pengacara. Dalam undangan-undangan televisi pun mereka kadang-kadang bertengkar. Ini luar biasa. Nah, coba kita cek videonya, ini dia. Ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya, ini saya buka nih, ya, itu tidak termasuk RRT, makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media, wartawan juga bingung nih siapa yang memegang siapa. Loh, Mas Aiman, jadi ini gini, Bang Jahmada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam film ini. Bukan menebarkan, saya berarti gini Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT. Ini mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya Abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah Abang, karena Abang tidak memberikan Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan saya, Jahmada, tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar etika sebagai suara. Nah, coba kita buka secara pelan-pelan sahabat ya, supaya tidak ada orang yang tersedak emosi. Karena kalau kita melihat perdebatan di hampir seluruh media televisi nasional, aduh, dari satu televisi ke televisi lain selalu saja ada orang emosi di sana. Nah, poin pertama yang saya mau sampaikan, bahwa yang namanya restoratif justice yang diprotes itu, saya kira ini adalah merupakan logika terbalik. Artinya begini,
Di dalam ilmu hukum pidana modern, restoratif justice itu adalah merupakan pendekatan yang memang sifatnya progresif. Jadi bukan barang haram, bukan juga konspirasi, bukan juga pesanan orang-orang besar atau pesanan istana lah. Oleh sebab itu, program Li Atma Sasmita berkali-kali memberikan penegasan bahwa yang namanya RJ itu justru merupakan wujud keadilan substantif. Jadi dia bukan sekedar balas dendam prosedural. Itu yang harus dipahami dulu oleh seluruh makhluk terutama teroris ya, dan gengnya dan para pengacara kucupnya itu. Makanya kemudian menjadi aneh ketika RJ diterapkan kepada Bang Egy Sujana dan Damai Harilubis. Justru mereka yang ngaku-ngaku sebagai teman seperjuangan ya mungkin sakit hati ya. Aduh, luar biasa Pak, mereka menjerit. Nah, yang menjadi pertanyaan sederhana, kalian ini membela hukum atau membela penderitaan? Kalau teman bebas dari jerat pidana, normalnya kan kita ini sebagai sahabat ya, pasti lega. Kalau marah, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, iri karena tidak ikut disorot. Yang kedua, takut panggungnya direbut. Bisa jadi seperti itu. Dan jujur saja, sepertinya yang kedua ini kelihatan lebih dominan. Karena kalau memang kita mau jujur-jujuran ya, kasus ini memang sejak awal lebih ramai di studio TV daripada di ruang ilmiah. Sebab para penasihat hukum di TV nasional bahkan sudah lebih mirip reality show sahabat. Saling potong, saling sindir, saling unjuk ego lah. Padahal Profesor Sacipto Raharjo itu sudah lama mengingatkan bahwa yang namanya hukum itu untuk manusia, bukan untuk ambisi pribadi. Tapi yang kita lihat hari ini, hukum dijadikan sebagai mikrofon, proses pidana dijadikan karpet merah, kamera TV jadi hakim yang paling penting. Makanya ketika ada RJ yang artinya panggung berakhir, langsung ribut. Karena kalau kasus selesai, pasti debat selesai. Dan itu juga berpengaruh kepada viewer. Bisa viewer itu akan semakin turun, ratingnya akan menukik ke bawah. Dan bahkan nama pun secara perlahan akan tenggelam. Dan yang paling ironi, dan ini menurut saya sangat tragis ya, para penasihat hukum bertengkar sendiri di TV nasional. Sebagaimana yang saya cuplikan, bahkan wartawan atau host pun seperti Aiman kita dengar itu bingung. Oleh karena itu ini bukan lagi soal perbedaan pendapat akademik, tapi ini adalah merupakan pertunjukan ego sepihak. Artinya dalam etika profesi advokat, Prof. Jimli Asidiki itu menegaskan advokat adalah penjaga martabat hukum, bukan pedagang sensasi sebenarnya. Tapi yang terjadi hari ini kan malah martabat itu ditukar dengan rating. Argumen yang harusnya rasional ditukar dengan emosi. Lalu etika dikalahkan oleh tepuk tangan penonton, dan publik akhirnya sadar, oh ternyata ini bukan soal ijazah. Ini soal siapa yang paling keras suaranya dan siapa yang menguasai panggung. Karena bagi sebagian orang, kasus ini bukan dicari kebenarannya, tapi dipelihara supaya tetap hidup di layar TV. Sehingga ketika hukum memilih damai, mereka justru marah. Ironis tapi ini sangat nyata. Karena ternyata yang paling takut pada keadilan bukan penjahat, melainkan mereka yang hidup dari konflik itu sendiri sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.